Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota saya Muhammad Aril Alfiansyah dengan NIM 230402095 dan rekan saya Dewi Mandira dengan NIM 230402011. Saya Vila Veronica dengan NIM 230402097. Saya Lili Muktami Raisya dengan NIM 23040201118. Pada video ini kami akan membahas soal statistika dasar mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Mari simak video berikut ini. Suatu data dengan rata-rata 16 dan jangkauan 6. Jika setiap nilai dalam data dikalikan P, kemudian dikurangi Q, didapat data baru dengan rata-rata 20 dan jangkauan 9. Nilai dari 2P plus Q sama dengan. Langkah pertama, kita harus menulis data yang sudah diketahui dari soal tersebut. Diketahui rata-rata awal sama dengan 16, maka X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn dibagi N sama dengan 16. Diketahui jangkauan awal sama dengan 6, maka Xn dikurangi X1 sama dengan 6. Setiap nilai dalam data dikalikan P, kemudian dikurangi Q, diperoleh rata-rata baru sama dengan 20. Maka X1 dikali P min Q ditambah X2 dikali P min Q ditambah titik-titik ditambah Xn dikali P min Q dibagi N sama dengan 20. Dan jangkauan baru sama dengan 9, maka Xn dikali P min Q dikurangi X1 dikali P min Q sama dengan 9. Yang ditanya adalah nilai 2P plus Q, maka penyelesaiannya adalah dari data jangkauan yang sudah ada, kita bisa mencari nilai P. Xn dikali P min Q dikurangi X1 dikali P min Q sama dengan 9. Lalu, tutup kurungnya kita buka, sehingga Xn dikali P min Q dikurangi X1 dikali P min Q sama dengan 9. Karena Q dikurangi min Q habis, maka Xn dikali P dikurangi X1 dikali P sama dengan 9. Atau kita bisa menyederhanakannya menjadi Xn dikurangi X1P sama dengan 9. Pada soal, kita mengetahui bahwa Xn dikurangi X1 sama dengan 6, sehingga 6P sama dengan 9. P sama dengan 9 per 6, maka nilai P adalah 3/2. Dari rata-rata yang sudah ada dan nilai P yang sudah diketahui, maka kita bisa mencari nilai Q. X1 dikali P min Q ditambah X2 dikali P min Q ditambah titik-titik ditambah Xn dikali P min Q dibagi N sama dengan 20. Lalu kita bisa menyederhanakannya menjadi X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn dikali P min Q dikali N dibagi N sama dengan 20. Atau kita bisa menulisnya menjadi X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn dikali P dibagi N dikurangi Q kali N dibagi N sama dengan 20. Qn dibagi N sama dengan Q. Di soal sudah diketahui jika X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn sama dengan 16. Maka 16P min Q sama dengan 20. Kita juga sudah mengetahui nilai P, yaitu 3/2. Maka 16 dikali 3/2 dikurangi Q sama dengan 20. 24 dikurangi Q sama dengan 20, maka nilai Q sama dengan 4. Karena nilai P dan Q sudah diketahui, maka nilai 2P plus Q sama dengan
2 dikali 3/2 ditambah 4 sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi, nilai 2P plus Q adalah 7. Soal selanjutnya, dalam suatu kelas terdapat 22 siswa, nilai rata-rata matematikanya 5, dan jangkauannya 4. Bila seorang siswa yang paling tinggi dan paling rendah nilainya tidak disertakan, maka nilai rata-ratanya berubah menjadi 4,9. Jadi, pertanyaannya yaitu, nilai siswa yang paling rendah adalah. Langkah pertama yaitu kita misalkan dulu. Siswa dengan nilai paling rendah sama dengan A, siswa dengan nilai paling tinggi sama dengan B, dan siswa dengan nilai di antara paling rendah dan paling tinggi sama dengan C. Maka diketahui nilai rata-rata awal sama dengan 5, dengan jumlah siswa sama dengan 22. Didapatkan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Nah, nilai rata-rata awal yaitu dilambangkan dengan simbol X bar, dan jumlah siswa dilambangkan dengan N kecil. Kita langsung masukkan angkanya saja, yaitu 5 sama dengan A plus B plus C dibagi 22. 22 kita pindah ruas ke kanan dan dikali 5. Jadi hasilnya 110 sama dengan A plus B plus C. Jangkauan data tersebut adalah 4, maka B min A sama dengan 4 atau min A plus B sama dengan 4. Pada soal, jika seorang siswa yang nilainya paling rendah dan yang paling tinggi tidak diikut sertakan, maka nilai rata-ratanya menjadi 4,9 sehingga kita peroleh X bar sama dengan A plus B plus C min A min B dibagi dengan 22 min 2, di mana A dan B merupakan nilai siswa yang paling rendah dan yang paling tinggi. 22 adalah jumlah siswanya, dikurangi dengan 2 itu didapat dari nilai siswa yang paling rendah dan yang paling tinggi yang tidak kita sertakan, sehingga kita peroleh 4,9 sama dengan C per 20, dan kita memperoleh nilai C-nya yaitu 98. Lalu ditanya nilai siswa yang paling rendah. Untuk penyelesaiannya, untuk langkah pertama kita substitusikan nilai C ke dalam persamaan nilai rata-rata awal sehingga kita peroleh A plus B plus C sama dengan 110. A plus B kita ganti C-nya dengan 98 sama dengan 110 sehingga kita mendapatkan persamaan A plus B sama dengan 12. Kita namakan A plus B sama dengan 12 ini sebagai persamaan 1. Lalu untuk langkah kedua, eliminasi persamaan 1 dengan persamaan jangkauan data sehingga diperoleh nilai B atau nilai yang paling tinggi adalah A plus B sama dengan 12, di mana itu merupakan persamaan 1 tadi. Lalu kita eliminasi dengan persamaan jangkauan data yaitu min A plus B sama dengan 4, kita peroleh 2B sama dengan 16, B sama dengan 8. Lalu kita substitusi nilai B ke dalam persamaan 1 untuk mencari nilai A. A plus B sama dengan 12, A plus 8 sama dengan 12, sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 4. Jadi nilai siswa yang paling rendah adalah 4. Soal selanjutnya adalah pada suatu tes di sebuah sekolah yang diikuti 48 siswa diperoleh nilai rata-rata ujian adalah 30 dengan median 29 dan simpangan baku 2. Agar nilainya lebih baik, maka semua nilainya dikali 2. Kemudian dikurangi A. Jika pertambahan nilai rata-rata 2 kali pertambahan simpangan baku, maka nilai A adalah, pertama-tama kita menulis yang diketahui terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada N sama dengan 48, X bar sama dengan 30, median sama dengan 29, simpangan baku sama dengan 2. Sebelumnya kita permisalkan terlebih dahulu agar nanti menjawab soalnya lebih gampang. X bar sama dengan rata-rata, SB sama dengan simpangan baku, X bar 1 sama dengan rata-rata baru, SB1 sama dengan simpangan baku baru. Yang ditanya adalah nilai A setelah ada perubahan nilai. Sebelum menjawab, perlu diketahui bahwa untuk pengukuran pemusatan data
yang meliputi min, modus, median, kuartil, desil, dan persentil itu dipengaruhi oleh operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Dan untuk pengukuran penyebaran data yang meliputi jangkauan, simpangan, dan ragam dipengaruhi oleh operasi kali dan bagi. Jadi untuk yang penyebaran data hanya kali dan bagi saja, tidak ada ditambah dan dikurang. Setelah lihat pengaruh operasi di atas, kita baru dapat mengerjakan soalnya. Untuk rata-rata baru, rata-rata tadi kan dipengaruhi oleh tambah, kurang, kali, dan bagi. Jadi untuk menjawabnya adalah rata-rata baru sama dengan rata-rata lama dikali 2 dikurangi A, karena di soal agar nilainya lebih baik itu dikali 2 kemudian dikurangi A. Jadi rata-rata lamanya itu tadi 30 dikali 2 dan dikurangi A menjadi 60 dikurangi A. Tadi di soal kan hanya ditanya tentang pertambahan nilai rata-rata 2 kali pertambahan simpangan baku. Jadi kita hanya perlu mencari rata-rata dan simpangan baku, untuk mediannya tidak usah. Yang kedua, simpangan baku. Simpangan baku baru sama dengan simpangan baku lama dikali 2. Tidak dikurangi A karena tadi di penyebaran data itu simpangan hanya dipengaruhi oleh kali dan bagi. Jadi simpangan baku baru itu simpangan baku lama dikali 2 tanpa dikurangi A. Jadinya itu 2 dikali 2 sama dengan 4. Di soal terdapat kalimat jika pertambahan nilai rata-rata 2 kali pertambahan simpangan baku itu dapat diubah menjadi kalimat matematika seperti ini. Selisih rata-rata baru dan lama sama dengan 2 kali selisih simpangan baku baru dan lama, menjadi X bar 1 dikurangi X bar sama dengan 2 kali simpangan baku 1 dikurangi simpangan baku lama. Tadi udah diketahui untuk rata-rata baru itu 60 dikurangi A dan rata-rata lama itu 30. Jadi 60 dikurangi A dikurangi 30 sama dengan 2 dikali simpangan baku baru tadi 4 dikurangi simpangan baku lama itu tadi 2. Jadinya itu menjadi 30, 60 kurangi 30 kan 30 dikurangi A, terus 2 dikali 4 dikurangi 2 itu kan 2, terus 30 dikurangi A sama dengan 2 kali 2 kan 4. Untuk mencari A, jadi kedua ruas dikurangi 30 menjadi minus A sama dengan minus 26. 2 ruas dikali negatif 1 menjadi A sama dengan 26. Nah, jadi untuk nilai A nya adalah 26. Terima kasih telah menonton video pembahasan soal dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.